Yang salah siapa? Ya mantu dan anaknya sendiri. Sudah tahu bapaknya lagi dalam upaya besar, lagi susah payah merubah citra negatif menjadi positif, melibatkan dana besar dan banyak orang. Lah kok tiba-tiba malah bikin berita sendiri yang bertolak belakang dari upaya itu. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. 2 hari lagi ya, Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dan kemudian diganti oleh Prabowo. Saya kira kita yang rakyat ini menghadapi pergantian presiden justru lebih tenang ketimbang presidennya sendiri. Soalnya kan Pak Jokowi sendiri ya, makin mendekati lengser, kok kayaknya malah makin sibuk. Sibuk kunjungan kerja kemana-mana sambil bagi-bagi kaos, lalu baliho Pak Jokowi juga tersebar di mana-mana, misalnya di jalan-jalan protokol di Jakarta. Kalau di Bogor itu juga ada beberapa videotron dengan tema Terima Kasih Jokowi. Sementara itu, di Solo, para relawan Jokowi, Projo, menyiapkan 250 baliho untuk menyambut pulangnya Pak Jokowi ke Solo setelah pelantikan Pak Prabowo. Persiapan 250 baliho ini merupakan instruksi dari Ketua Umum Projo, Budi Ari, yang juga merupakan Menteri Kominfo. Yang 250 ini baliho baru ya, di luar dari baliho-baliho yang sebelumnya sudah dipasang, termasuk yang ada tulisan minta Pak Jokowi jadi guru bangsa. Lalu, di media online yang sempat saya lihat ya, di kompas.com itu ada banner dengan tema yang sama, ucapan terima kasih pada Pak Jokowi. Banner selebar halaman gini masa gratis? Silakan teman-teman coba kalau mau ya. Buka di kompas.com. Pilih berita yang ada tentang Pak Jokowi, pasti muncul deh banner ini di bagian atas halaman. Kemudian, di tv1news.com. Itu begitu kita buka halaman pertama websitenya, nanti di atas kiri itu ada foto dan tulisan Jokowi. Kecil aja ya. Lalu kalau kita klik foto itu, kemudian muncul bagian atau segmen khusus tentang 10 tahun Jokowi. Isinya ada berita dan ada pula khusus kumpulan video-video tentang Pak Jokowi. Segmen yang serupa juga saya lihat di media lain seperti Viva Co.id. Lalu tadi barusan ya, saya lihat ada berita tentang aksi membentangkan bendera terima kasih Jokowi oleh para personel Polri yang sedang terjun payung. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Makobrimob Kelapa II Depok hari Senin lalu. Jadi udah cukup lengkap ya, di jalan-jalan ada baliho dan videotron, di media online ada ya, di langit juga ada, udah kayak mau pilpres gitu ya. Padahal kan justru Pak Jokowi ini malah mau pensiun dari jabatan presiden. Sehingga ketika media Tempo memberitakan bahwa memang ada operasi besar-besaran untuk memoles citra Pak Jokowi menjelang lengser, berita itu jadi masuk akal ya. Memang kenyataannya di lapangan kan begitu. Selain di media Tempo, ada pula artikel berita yang cukup lengkap ya di bbc.com ya. Di situ ada hasil penelitian dari sebuah lembaga mengenai masifnya upaya pemolesan citra Jokowi di media sosial. Sehingga disimpulkan bahwa memang ada semacam orkestrasi atau operasi manipulasi yang sangat masif untuk mengubah citra Jokowi menjadi positif. Akhirnya kan memang diakui oleh Budi Ari ya, bahwa dia mengerahkan anak buahnya, baik di Kementerian Kominfo maupun di Projo, untuk membanjiri media sosial dengan narasi pencitraan Jokowi. Ya sudahlah, tinggal diakui aja. Ngapain sih pakai sok disembunyikan ya? Padahal kenyataan di lapangan kan sudah banyak. Saya sih nggak sukanya itu karena memakai uang rakyat ya. Kalau Budi Ari mengerahkan kementeriannya, berarti kan itu mereka-mereka yang digaji oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk memoles citra Jokowi. Ya nggak sih? Lagian kan katanya di survei itu kepuasan publik atas kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Survei yang terakhir dirilis dari LSI Deni JA
Angkanya itu mencapai 80,8%. Ngapain kan buang-buang dana buat baliho, videotron, iklan-iklan di media, dan lain sebagainya. Dengan angka setinggi itu, nggak perlu dipoles kan citranya sudah baik dong. Kan jadi mencurigakan ya hasil survei ini. Sehingga ketika di media Tempo juga disebut bahwa kabarnya survei itu memang digelar di masyarakat bawah penerima bansos, itu jadi masuk akal lagi. Mengapa Pak Jokowi ini perlu kerja keras untuk memoles citranya, ya kan? Saking kerasnya upaya memoles citra Jokowi itu, ketika nanti pulang ke Solo tanggal 20 Oktober itu pun dikabarkan bahwa Pak Jokowi dan Ibu Iriana akan memakai pesawat komersial biasa, pakai Citylink. Ini yang ngomong ke media juga Budi Ari loh ya. Pokoknya citra Pak Jokowi itu harus kembali ke waktu dulu di periode pertama jabatannya, ketika masih dikenal sebagai presiden yang sederhana dan merakyat. Dulu kan dikenal publik dengan kata-kata Jokowi adalah kita. Dulu itu. Nah, saat ini jika kita membicarakan Pak Jokowi dan keluarga, maka sepertinya tidak akan terlepas dari kata karma. Bisa jadi karma itu terhadap para tokoh yang dimanipulasi, diakal-akali demi agenda politik dinasti, ataupun rakyat yang tidak lagi diurus dengan baik dan benar. Karena sekarang baru kelihatan bahwa Pak Jokowi ternyata lebih mengurus kebutuhan keluarganya ketimbang kebutuhan rakyat. Rakyat banyak yang kena PHK, banyak yang sedang susah mencari kerja. Yang dicarikan pekerjaan malah anak-anaknya sendiri, ya kan? Nah, mungkin karena kena karma itu ya, citra Pak Jokowi ini justru makin diruntuhkan oleh kelakuan anak dan menantunya. Seperti Kaisang dan Bobi Nasution yang kena dugaan gratifikasi karena pemakaian jet pribadi. Lalu kasus akun Fufu Fafa yang diduga merupakan milik Gibran. Sehingga Gibran sempat harus sembunyi dulu dan jarang tampil di depan publik. Apalagi ketika tampil bersama dengan Pak Prabowo, Gibran sekarang kelihatan takut-takut ya. Udah nggak seakrab dulu kan? Bisa jadi semua ini merupakan bentuk karma buat Pak Jokowi ya. Ketika dia lebih mengurus kepentingan anak-anaknya, justru anak-anaknya itu yang menjadi sumber kesialan bagi Pak Jokowi. Dan prinsip ini pun terjadi lagi. Kali ini yang berulah adalah menantunya Pak Jokowi, istri Kaisang, Erina Gudono. Saat ini Erina menjadi perhatian publik, khususnya para netizen. Karena dia flexing lagi, memamerkan makan makanan Jepang yang disiapkan khusus oleh seorang chef atau omakase. Dan ini makannya secara private ya. Erina makan di kamar rumah sakit tempat dia melahirkan. Foto-foto omakase ini dia pamerkan lewat akun media sosialnya. Dari foto-foto diperkirakan bahwa harga set menu itu dari 2 juta hingga 13 juta rupiah. Belum termasuk permintaan khusus dan biaya mendatangkan chef, kru, peralatan masak dan makan di sana. Karena dipamerkan di media sosial, maka ini pun menjadi bahan berita di berbagai media dan menjadi perhatian para netizen. Kita tahu kok ya, bahwa Erina dan Kaisang sedang berbahagia dengan kelahiran anaknya. Nggak ada yang menyalahkan kebahagiaan itu. Maupun jika memang bikin pesta atau apalah ya untuk menyambut kelahiran sang putri. Yang disorot itu kan flexingnya. Masa nggak sensitif sama sekali sih? Sebagai anak dan menantu presiden, harusnya kan lebih punya empati ya sama kondisi rakyat sekarang ini yang daya belinya lagi menurun. Bapaknya Kaisang sendiri kan yang bilang kalau sekarang ini lagi banyak PHK dan lagi susah mencari kerja. Lah, terus kok menantu dan anaknya malah pamer makanan mewah? Anak dan menantu presiden yang sedang berkuasa loh ya. Artinya, sorotan publik ini kan relevan sekali. Salah satu dampak dari flexing Erina ini adalah dia menjadi dibanding-bandingkan dengan pihak lain. Misalnya, Erina dibanding-bandingkan dengan Syahrini yang juga baru lahiran. Walaupun Syahrini melahirkan di Singapura dengan kondisi kamar rumah sakit yang dihias dengan mewah, namun Syahrini disebut tidak begitu amat flexingnya. Syahrini malah disebut netizen kencang menyuarakan dukungan terhadap warga Palestina.
Kemudian Erina juga dibanding-bandingkan dengan menantu Pak SBY, istri dari AHY, yakni Anissa Pohan. Postingan mereka di media sosial yang dibanding-bandingkan. Bahwa Erina flexing dengan makan omakase mahal. Sementara Anissa memposting kegiatannya meresmikan daycare atau tempat penitipan anak di Kementerian ATR BPN yang tentu saja bermanfaat buat banyak orang ya. Sehingga Anissa Pohan dinilai beda kelas di atas Erina. Padahal kan Anissa ini istri menteri, anak buah dari mertuanya Erina. Harusnya Erina paling tidak sama gitu kelas dan adabnya ya. Akibat flexing ini, postingan tentang Erina di media sosial pun jadi trending. Misalnya di X ya, ada satu postingan foto tentang flexingnya Erina ini oleh seorang netizen yang sudah dilihat sampai 20 juta kali lebih. Itu baru satu postingan ya. Banyak netizen yang membahas kelakuan Erina soalnya. Banyak yang mengkritik dan menghujat. Di tengah-tengah upaya keras pemolesan citra Pak Jokowi, mertuanya sendiri. Yang mestinya narasi terima kasih Jokowi itulah yang diharapkan terus jadi trending. Namun malah diganggu dan dirusak oleh soal Erina flexing makan omakase. Kan jadi berakibat buruk buat Pak Jokowi. Yang salah siapa? Ya mantu dan anaknya sendiri. Sudah tahu bapaknya lagi dalam upaya besar. Lagi susah payah merubah citra negatif menjadi positif. Melibatkan dana besar dan banyak orang. Lah kok tiba-tiba malah bikin berita sendiri yang bertolak belakang dari upaya itu. Pak Jokowi ya kena amsyong lagi. Soal private jet belum kelar, soal Fufu Fafa masih belum pasti. Ini muncul lagi masalah baru yang dibuat oleh sang mantu. Duh, kebayang nggak sih? Pak Jokowi kayaknya jadi bingung nih ya. Mau marahin, kan mantunya baru ngasih cucu. Mau dibiarkan, ya nggak enak juga kan. Jadi kesel kan? Gimana nanti mau naik Citylink? Sudah capek-capek di kelas ekonomi misalnya. Sesak dan kurang nyaman. Tapi makin kelihatan fake. Nggak sesuai kenyataan. Wong 2-3 hari sebelumnya, mantunya sudah pamer makan enak dan mahal. Masa bapak mertuanya pura-pura jadi orang yang sederhana? Kelihatan bohongnya dong ya. Ya nggak sih? Benar-benar amsyong. Oke, kita lihat saja perkembangannya ya. Bagaimana cara mereka menangani krisis ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.